Halo teman-teman ATLM Indonesia, halo teman-teman tenaga kesehatan lain. Kita kembali lagi di soal-soal pembahasan tentang tenaga kesehatan di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin. Ini kita bagian ke-52, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bagian kedua. Ini bagian kedua yang kita bahas. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Soal nomor 16. Jangan lupa teman-teman sebelumnya telah mendownload Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Oke, nomor 16. Ini saya tidak memasukkan lagi seperti hal yang sebelumnya, ada potongan undang-undang yang saya potong screenshot. Oke, nomor 16. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 15, Menteri dalam menyusun perencanaan tenaga kesehatan harus memperhatikan faktor kecuali. Jadi Menteri Kesehatan ini, yaitu kecuali yang A, jenis, kualifikasi, jumlah pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan. Yang B, penyelenggaraan pelayanan. Yang C, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang D, kemampuan pembiayaan. Yang D, kondisi geografis dan sosial budaya. Di sini yang kecuali adalah yang B, penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan maksudnya. 17. Penempatan tenaga kesehatan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebagai berikut kecuali. Yang A, pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Yang B, pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sekarang yang istilahnya adalah P3K, PPK. C, penugasan khusus. Yang D, pengangkatan sebagai anggota TNI Polri. Sementara yang E, pengangkatan sebagai pegawai honorer tetap. Jadi sini yang tidak termasuk adalah pengangkatan sebagai pegawai honorer tetap. Jadi ini yang namanya honorer itu bukan pegawai negeri sipil. Sementara penempatan tenaga kesehatan itu sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, pertama satu PNS, yang kedua sebagai P3K, yang ketiga penugasan khusus. Penugasan khusus ini misalnya dokter-dokter yang melakukan penugasan khusus. Setelah dia lulus, dia melakukan apa namanya itu, kalau tidak saya lupa tuh, penempatan setelah dia lulus itu sebagai dokter umum atau sebagai dokter spesialis. Kemudian ini pengangkatan sebagai anggota TNI Polri. Nanti di TNI, di rumah sakit atau di militernya dia diangkat sebagai tenaga kesehatan. Maka dia ini sebagai TNI dia punya pangkat, atau sebagai Polri dia punya pangkat, tapi dia tenaga kesehatan, ditempatkan di sebuah kesehatan, misalnya di rumah sakit TNI, rumah sakit Polri. Nah, lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas sebagai berikut kecuali melakukan registrasi tenaga kesehatan, melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan. Yang C, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Yang D, menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan dan menegakkan praktik tenaga kesehatan. Di sini yang kecuali adalah yang E, menegakkan praktik tenaga kesehatan. Saya tidak lupa ini tidak memasukkan juga yang screenshotnya. Memang ini nanti biar teman-teman saja yang menceknya ya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, masalah konsil tugas konsil. Nomor 19, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dalam menjalankan tugasnya, ini kan konsil nih. Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang sebagai berikut kecuali. Jadi soal-soal ini saya sengaja memakai kecuali karena dari 5 pernyataan ini nanti ada yang salah satu yang kurang tepat. Yang A, menyetujui atau menolak permohonan registrasi tenaga kesehatan. Yang B, menerbitkan atau mencabut STR. Yang C, menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan. Yang D, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan. Yang E,
memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan rumah sakit. Jadi yang tidak masuk di dalam konsil itu adalah yang E, memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan rumah sakit. Jadi konsil ini terkait dengan apa? Institusi pendidikan, bukan rumah sakit. Karena kewenangannya tidak sampai ke rumah sakit. Dia hanya memberikan pertimbangan dengan penutupan pendirian sebuah institusi pendidikan. Kita pindah ke lanjut nomor 20. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Nah, ini yang paling khas dan lagi booming di 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. Yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan dengan persyaratan berikut ini, kecuali yang A memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, yang B memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Jadi nanti ada Serkom dengan Serprop. Yang C memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang D memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Yang E membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan pekerjaan. Jadi jawabannya adalah yang E, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan pekerjaan. Sebenarnya bukan itu, ketentuan dari profesi etika profesi kita, kode etik. Pindah kita ke nomor 21. STR tenaga kesehatan yang diterbitkan memiliki masa berlaku A 2 tahun, yang B 3 tahun, yang C 4 tahun, yang D 5 tahun, yang E 6 tahun. Jadi jawabannya adalah pastinya 5 tahun. STR itu lama berlakunya. Kemudian pindah ke nomor 22. Persyaratan untuk registrasi ulang STR adalah sebagai berikut kecuali yang A memiliki STR baru, yang B memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, yang C memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, yang D membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, yang E telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya. Jadi yang tidak termasuk adalah memiliki STR baru. Harusnya adalah STR yang lama. Nah, ini menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Kita lanjutkan nomor 23. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 pasal 57. Wah, ini sudah mendekati akhir nih dari pasal-pasalnya. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak sebagai berikut kecuali yang A memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang B memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang C menerima imbalan jasa. Yang D memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, dan serta nilai-nilai agama. Yang E mendapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Jadi sini yang tidak masuk adalah mendapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya, tapi mengembangkan profesinya. Cek nanti ya teman-teman di Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 pasal 57. Ini tugas buat teman-teman supaya ada sinkronisasi antara soal nanti dengan Undang-Undang nomor 36. Jadi teman-teman sambil belajar soal sambil mempelajari Undang-Undang nomor 36. Pasti teman-teman dengan membuka, membaca, akan tahu isi mengenai Undang-Undang nomor 36 tentang tenaga kesehatan. Pindah kita lanjutkan nomor 24. Pasal 60, penyelenggaraan keprofesian bahwa tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk kecuali yang A mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, yang B meningkatkan keilmuan, yang C bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, yang D mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok, yang E melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Di sini yang termasuk adalah meningkatkan keilmuan. Meningkatkan adalah keahlian, kompetensi, keprofesian yang sebenarnya yang idealnya ini. Nah, pindah lagi ke nomor 25. Pasal 58, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki kewajiban kecuali
Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan penerimaan pelayanan kesehatan. B. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang C. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Ini pasien ini. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan. Yang E. Merujuk penerimaan pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sama. Jadi yang tidak sesuai dengan pasal 58 itu adalah yang E. Kata-kata terakhirnya ini saya ubah, sebenarnya kewenangan yang lebih lebih cocok atau sesuai, bukan sama. Misalnya kita ada pasien lalu merujuk pasien tadi ke yang lebih profesional atau yang lebih baik atau yang sesuai. Nah itu kita pindah lagi, lanjut ke nomor 26. Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR dipidana dengan pidana denda paling banyak. Nah ini yang saya takut sekali ini. A 25 juta, yang B 50 juta, yang C 100 juta, yang D 250 juta, yang E 500 juta. Jadi jawaban yang benar adalah yang mana teman-teman? 100 juta kenanya ini, tanpa STR juga tanpa SIP. Wah luar biasa ini. Nah itu saja teman-teman soal-soal bagian kedua dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Salam kompetensi, jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bye.